Hari ini, saya Atika dan teman saya Iradati dan Vicky Fauzan akan mencoba menjelaskan tentang, chapter 6 dan chapter 8 dari buku Atkinson, yang intinya adalah tentang, using cost management system for strategic decision making. Next slide, Kak. Next slide, Kak. Yang pertama itu chapter 6. Nah, di sini kita akan mengukur dan memanage customer relationship. Next slide. Nah, yang pertama kita yaitu cara mengukur customer profitability. Nah, di sini customer profitability adalah laba yang dihasilkan perusahaan dari melayani pelanggan atau menjual produk pada pembeli. Nah, di sini tuh adalah fungsinya kita bisa ngelihat customer mana yang lebih profitable dibanding yang lainnya. Nah, di sini tuh cara mengukurnya yaitu dengan mengetahui MSDA expense, yaitu adalah marketing, selling, distribution, dan administrative expense, itu terkait, pokoknya intinya terkait customer related expense. Nah, di sini bisa dengan dua cara, yaitu traditional costing dan juga basic costing. Nah, kalau misalkan dengan tradisional itu, dia langsung alokasiin expense si MSDA itu dari dengan driver revenue-nya gitu. Jadi misal kalau di sini contohnya cover 320.000 sales, itu dia langsung 30% dari revenue-nya. Nah, kalau misalkan ABC itu dia sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang sudah diidentifikasi oleh perusahaan. Kayak misal di sini contohnya ada marketing and technical support, travel to customer, service customer, handle customer order, dan juga ship to customer. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan activity based costing untuk profitability analysis, kita bisa lebih menggambarkan aktualnya gitu, di mana ternyata ada satu customer yang lebih tidak profitable dibanding satu customer lainnya. Nah, berarti di sini kita bisa mengklasifikasikan customer mana yang termasuk dalam high cost to serve customer dan juga low cost to customer. Nah, di sini ciri-cirinya kalau misalkan high cost to customer, yaitu kalau contoh ini adalah customer delta, adalah customer yang memiliki yang membutuhkan custom produk, terus dia juga ordernya yaitu dengan quantity yang sedikit, customized delivery, dan juga lain-lain. Yang ujung-ujungnya dia menghasilkan low margin profitability. Nah, kalau misalkan Carver, di sini dia termasuk dalam low cost to serve customer, di mana dia bisa menghasilkan high margin. Ciri-cirinya adalah dia produknya produk standar, dan dia juga biasa untuk order dengan quantity yang tinggi dan juga standar delivery juga. Jadinya dia makanya bisa cost-nya bisa lebih rendah gitu. Next slide. Nah, di sini ada cara-cara untuk mendeskripsikan terkait customer profitability. Nah, kalau di buku Atkinson ini ada 3 cara untuk menggambarkannya. Yang pertama yaitu rule 80% dan 20%. Nah, di sini perusahaan itu harus mengurutkan dari yang paling tinggi sehingga yang paling rendah volume dari customer tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa 20% volume tertinggi itu dia contribute 80% terhadap total sales perusahaan. Nah, dari grafik ini tuh juga dia menggambarkan rule 40% dan 1%, di mana 40% volume terendah dari customer itu hanya kontribut 1%. Nah, di sini bisa dikonklusikan bahwa perusahaan itu harus lebih fokus kepada 20% volume tertinggi, di mana itu termasuk ciri-ciri
yang low cost to serve customer dan menghasilkan high margin dibanding dengan yang 40% dan 1% role ini, di mana dia termasuk yang high cost to serve dan low margin. Next slide. Nah, untuk yang ketiga ini adalah digambarkan dengan well curve, di mana dia hubungannya antara operating profit dengan cumulative percentage of customer-nya. Nah, di sini perusahaan juga harus mengurutkan dulu mulai dari yang tertinggi percentage customer-nya hingga yang terendah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa 20% tertinggi dari cumulative percentage customer itu dia paling tinggi juga contribute operating profit, yaitu di sini hingga 180%. Nah, sedangkan yang 20% di belakang ini yang lowest cumulative percentage of customer itu dia contribute 20% least profitability lose 80% of net profit. Nah, di mana kalau misalkan yang ujung yang belakang 20% ini dia termasuk ciri-ciri low margin dan high cost to serve customer, sedangkan yang depannya ini termasuk ciri-ciri high margin dan low cost to serve customer. Nah, untuk yang paling kanan ini tuh berarti dia termasuk customer yang paling profitability-nya paling termasuk customer yang unprofitable, sedangkan yang paling kiri itu yang termasuk paling profitable. Nah, di kanan ini tuh berarti yang paling kanan yang warna merah ini berarti dia tuh customer tuh banyak yang demand untuk diskon tinggi, tapi dia malah low margin. Sedangkan kalau misalnya high margin ini tuh biasanya dia ciri-cirinya customer-nya itu tuh dia sensitif terhadap kompetisi. Jadi kalau misalkan ada kompetitor lain yang ternyata dia lebih memberikan harga lebih rendah, dia mungkin aja bisa pergi, sehingga perusahaan tuh butuh untuk effort lebih gitu, misal untuk ngasih diskon atau insentif dan lain sebagainya. Next. Nah, gimana sih caranya perusahaan itu untuk meningkatkan customer profitability? Kalau di buku Atkinson ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu improve cost to improve process to reduce cost, di mana salah satu caranya yaitu dengan cost reduction, misal dengan dia mengimplementasikan manufacturing cell atau just in time costing. Nah, di situ perusahaan bisa mengurangi setup cost dan juga handling cost, sehingga dia untuk produksi itu cost-nya bisa lebih rendah. Terus bisa juga dengan mengencourage customer itu dengan membeli dari web, sehingga perusahaan tuh bisa mengurangi cost untuk sewa toko gitu. Nah, atau juga bisa dengan membuat produk yang custom gitu, tapi dengan memenuhi segala macam persyaratan dari pembeli, sehingga bisa mengurangi adanya cost penalty gitu. Nah, cara kedua yaitu dengan cara activity based pricing. Nah, di sini fokusnya adalah pricing-nya, di mana perusahaan itu bisa charge price lebih besar ketika customer itu menuntut berbagai macam custom produk gitu. Kayak misal contohnya ketika kita misalnya customer itu mau nambahin payet di bajunya. Nah, misal dia cuma pengen di lengannya, misal dia charge-nya harganya cuma 100, tapi kalau misalkan dia pengen payetnya 1 badan, berarti bisa nambah 1.000 gitu. Jadi tergantung dengan effort yang perusahaan itu berikan untuk menjual produk yang diminta oleh customer. Next slide.
Nah, cara ketiga itu yaitu dengan manage relationship. Nah, di sini itu maksudnya adalah, caranya yaitu perusahaan men-encourage customer-nya mmm, untuk membeli lebih banyak dari kita gitu. Jadi misal kayak kita punya usaha catering, jadi kita menentukan adanya minimum order gitu. Jadi dengan adanya minimum order itu kita bisa cover lebih banyak cost yang mungkin dia, tidak, bisa naik tapi bukan karena volumenya yang, bertambah juga gitu. Nah, cara terakhir yaitu dengan memberikan, diskon. Nah, ini mungkin salah satu cara yang, perlu effort lebih dari perusahaannya, karena kalau misalkan perusahaannya dia nggak bisa manage berapa banyak diskon yang udah dia berikan ke salah satu customer itu ternyata mungkin imbasnya adalah di bottom line malah mengurangi profitability dari perusahaan gitu. Kayak misal di sini contohnya adalah yang digambarkan oleh pricing waterfall chart ini. Pertama dia charge $105, namun karena dia charge banyak diskon gitu dari berbagai, macam divisi kayak misal di sini dia waktu pas order pertama dia dapat dapat diskon, terus ketika dia payment, karena dia payment-nya lebih cepat, dia bisa dapat diskon lagi. Terus, misalnya pas ketika di freight, pas kita ngirim barang juga ternyata dia bisa dapat diskon lagi eee, sehingga di akhir dia bisa, dia hanya customer tuh hanya di-charge $82. Nah, di sini adalah, perusahaan harus hati-hati, eee untuk me-manage-nya karena, berhubungan dengan bottom line profitability di akhir tadi. Nah, bisa di next slide. Nah, caranya supaya perusahaan itu bisa ngedetect, atau nge-trace gitu berapa banyak sih diskon yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan terhadap satu customer, yaitu dengan menggunakan comprehensive customer operating income statement ini yang di paling kanan ini. Di mana perusahaan itu bisa trace, berapa sales-nya dari satu customer, terus juga bisa trace production cost-nya berapa, dan juga yang di bawahnya setelah gross profit adalah operating cost, yaitu customer related expense tadi yang terkait distribusi, terus, komisi, marketing, shipment, dan lain-lain. Nah, di sini, bisa dilihat di akhir bahwa apakah customer tersebut contribute, income atau justru malah loss. Nah, setelah dianalisis per customer ini, perusahaan juga bisa membuat mapping, yaitu mapping customer profitability ini, di mana, ini tuh bisa digambarkan dari sisi, dinilai dari 2 parameter, yaitu net margin-nya, yaitu ketika revenue dikurangi dengan seluruh cost-nya, dan juga sisi horizontalnya yaitu total cost-nya. Nah, di sini, ada 4 dimensi yang paling kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, dimensi yang paling, ideal atau yang paling bagus itu adalah ketika customer terdapat pada, kanan atas ini yang ada tulisan costly to service but pay top dollar, di mana, di sini berarti ketika customer itu tuh terdapat me-contribute high margin, tapi bisa low cost. Sorry, yang kiri atas maksudnya yang ada passive di mana produk itu krusial dan juga good supplier match. Itu adalah ketika itu posisi paling bagus customer-nya yaitu high high margin tapi low cost. Nah, yang paling tidak baik adalah yang, ada di kanan bawah justru, karena dia high cost tapi dia low margin gitu. Nah, sebenarnya, perusahaan itu bisa, menggunakan ini, di mana customer itu juga bagus ketika menggunakan garis diagonal ini, karena di garis diagonal ini yang di kirinya itu berarti semuanya profitable, sedangkan yang di bawahnya, di kanannya itu adalah termasuk unprofitable customer gitu. Nah, dari mapping ini juga perusahaan tuh bisa menentukan berbagai macam strateginya gitu. Apakah dia harus, mempertahankan customer itu atau dia, mengubah
cara strateginya, bisa dengan mengubahnya menjadi mass production kalau misalkan dia unprofitable. Terus bisa juga kalau misalkan dia ada profitable mungkin bisa lebih di-maintain lagi dengan memberikan diskon tadi ataupun insentif gitu. Next slide. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Iradati. Baik, untuk selanjutnya saya Iradati Salsabila akan melanjutkan presentasi ini. Nah, jadi dari yang tadi disebutkan, salah satu yang penting di sini adalah salesperson incentive. Nah, salesperson incentive ini itu rencana salesperson compensation ini dia biasanya berdasarkan dari sales revenue atau biasanya kalau salesperson ini punya target yang dicapai. Jadi salespersonnya yang akan mendapatkan bonus and rewards ketika mereka sudah mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Rewards atau bonus ini juga ditentukan tergantung dari kebutuhan perusahaan. Jadi sebagaimana besar target yang diberikan dan semacamnya. Nah, ketika perusahaan membuat pendapatan tanpa memikirkan hal-hal seperti salesperson incentive dan lain-lain, bisa jadi nantinya akan mempengaruhi kepada customer yang ada di perusahaan. Salah satu yang bisa terjadi adalah bisa jadi perusahaan malah mendapatkan the most unprofitable customer yang menjadikan decrease untuk profitability atau menurunkan profitability dari perusahaan. Next slide. Nah, di sini ada life cycle profitability. Nah, di sini dengan life cycle profitability ini dari kita mengetahui karakteristik dari customer yang profitable untuk perusahaan bisa secara langsung tim marketingnya bisa melihat atau memberikan effort lebih untuk segmen-segmen spesifik yang menurut perusahaan itu mempunyai lapangan untuk profitable customer yang lebih besar. Jadi marketing ini bisa direct nih, mana customer, mana tempat-tempat yang memiliki customer yang profitable untuk perusahaan. Pada saat ini banyak perusahaan yang gencar sekali untuk mencari customer baru, padahal pada kenyataannya banyak sekali customer baru itu yang sebenarnya bahkan bisa malah menjadi unprofitable. Makanya perusahaan pun juga harus menghitung secara ekonomi bagaimana sih nilai dari customer baru ini khususnya untuk jangka panjang. Apakah customer baru ini itu dia profitable untuk perusahaan atau tidak? Nah, perusahaan juga harus men-trace seberapa banyak sih yang dihabiskan oleh perusahaan untuk to spend to acquire the customer and then the profit earned each year in the relationship. Nah, ada 4 critical parameters untuk menghitung customer lifetime value. Ini ada biaya akuisisi awal, keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh perusahaan setiap tahun, setiap biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan setiap tahun, dan durasi dari hubungan antara customer dan juga pelanggan. Next. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung customer performance dengan non-financial metrics. Ada 2, yaitu ada customer satisfaction dan ada customer loyalty. Nah, yang pertama itu customer satisfaction itu, dia itu untuk mendapatkan respon yang valid. Jadi respon valid dari customer itu biasanya nanti ada tabel dari nomornya dari 1 sampai 5, dia ada very satisfied dan very dissatisfied. Jadi antara sangat memuaskan dan sangat tidak memuaskan. Nah, biasanya survei-survey ini dilakukannya
dengan cara, ada 3 cara biasanya surveinya. Ada mail survey, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan lewat email setelah customer membeli atau mendapatkan produk. Ada telepon interview, ini juga biasanya secara langsung customer-nya ditelepon untuk melakukan survei, dan personal interview. Personal interview ini biasanya dilakukan di tempat. Nah, survei-survei ini akan memperlihatkan bagaimana secara umum apakah produk dari perusahaan tersebut dapat memuaskan customer sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, yang kedua ini ada customer loyalty. Nah, customer loyalty ini kenapa sih penting untuk perusahaan memiliki customer loyalty ini atau memiliki customer yang loyal untuk perusahaan? Yang pertama, pelanggan yang loyal ini memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk membeli kembali barang-barang atau produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dan biasanya bahkan produk-produk baru pun mereka akan dengan senang hati untuk membeli ketika mereka memang loyal kepada perusahaan. Yang kedua, pelanggan setia ini dapat membujuk orang lain dari mulut ke mulut untuk menjadi pelanggan baru, dan mereka ini, pelanggan-pelanggan loyal ini akan menjadi referensi bagi pelanggan-pelanggan di masa depan. Yang ketiga, pelanggan yang loyal kecil kemungkinannya untuk berpaling ke kompetitor, meskipun kompetitor memiliki harga yang sama atau sedikit lebih murah. Nah, yang keempat, pelanggan setia seringkali bersedia membayar harga premium untuk mempertahankan apa yang mereka sudah kenal dan hubungan terpercaya dengan pemasok utama. Yang kelima, pelanggan setia bersedia bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan produk baru. Next slide. Nah, customer loyalty ini bisa dihitung dari langsung ketika customer mengulang pembelian, ketika customer mengulang lagi pembelian terhadap produk tersebut. Yang kedua, ketika invest in loyalty programs that provide incentive to customers to relieve themselves when they are making a purchase. Nah, companies view their customer satisfaction and loyalty along a 5-stage hierarchy. Jadi ada 5 hierarchy yang bisa dilihat untuk customer satisfaction dan loyalty, yaitu pelanggan yang puas dapat diukur dengan seberapa baik harapan pelanggan terpenuhi atau melampaui dalam suatu transaksi dan atau hubungan jangka panjang. Nah, yang kedua, pelanggan yang setia itu diukur dari pelanggan yang mencurahkan share of wallet ketika mereka membeli ulang produk dari pemasok yang sama. Nah, yang ketiga, committed customer itu adalah pelanggan yang tidak sering membeli dari pemasok, tapi dia memberitahu kepada orang lain bahwa produk-produk di situ memang worth untuk dibeli. Nah, yang keempat itu apostle customer itu pelanggan yang berkomitmen memiliki kredibilitas dan otoritas ketika mereka merekomendasikan pemasok kepada teman, tetangga, atau kolega. Nah, yang kelima, customer owner itu adalah yang bertanggung jawab atas kesuksesan berkelanjutan dari produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Next. Nah, ada yang disebut dengan the Net Promoter Score atau NPS. NPS ini ada karena beberapa peneliti menemukan bahwa adanya low correlation antara customer satisfaction scores dengan future revenue growth. Nah, jadi Fred mengatakan bahwa traditional customer loyalty metric ini itu memiliki indikator yang tidak cukup baik untuk customer loyalty. Makanya dia membuat mengembangkan 10 poin untuk menghitung customer dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah, jadi ada 1-10, yang 1 itu nilainya extremely unlikely, 5 itu neutral, dan 10 itu extremely likely.
Untuk nilai 9 dan 10 itu customer dinamakan promoters atau customer yang benar-benar loyal kepada perusahaan. 7, 8 itu disebut passively satisfied, dan 1 sampai 6 itu detractors atau customer-customer yang bisa mengganggu company reputation dan brand value. Nah, NPS ini artinya yang bisa dilihat adalah persentase bahwa customer yang merupakan promoters atau truly loyal customer ini lebih kecil daripada persentase dari detractors atau yang memiliki skor 1 sampai 6. Sekian, begitu bagian saya, akan dilanjutkan oleh Vicky. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vicky Fauzan Firdaus. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait chapter 8 dari bukunya Atkinson, judulnya itu Measuring and Managing Life Cycle Cost. Setelah sebelumnya dibahas tentang analisa profitabilitas dan pengukuran kinerja dari sisi customer, sekarang kita tarik mundur, membahasnya siklus hidup dari suatu produk sampai target costing gitu, gimana cara menentukan biayanya dan harga jualnya. Nah, chapter 8 ini kalau sesuai di silabus Maksi 2021 itu target costingnya kita fokus pembahasannya pada halaman 305 sampai 315 ya. Sebagai bridging aja, sebuah produk itu kan pasti memiliki siklus hidup ya, life cycle, sama seperti manusia gitu kan, seperti makhluk hidup. Kalau manusia kan siklus hidupnya itu kan dari awal kandungan, lahir, tumbuh jadi batita, jadi balita, jadi anak-anak, dewasa, menua, sampai kembali ke liang kubur gitu ya. Nah, kalau produk ini sama, mereka juga memiliki siklus hidup dari awal proses pengembangan idenya, sampai perancangannya, terus penggunaannya, sampai mereka habis gitu ya masa manfaatnya. Kalau udah habis masa manfaatnya kan produknya dibuang atau dimusnahkan gitu ya. Nah, dari seluruh siklus hidup tersebut, baik manusia ataupun produk, mereka itu kan membutuhkan cost ya. Gak ada yang gratis gitu. Misalnya nih, kalau manusia dari sejak di kandungan aja kan udah butuh cost tuh. Kayak misalkan ibunya harus makan makanan yang bergizi gitu ya, biar anaknya itu nggak tumbuh stunting gitu, tumbuhnya sehat. Lahiran juga kan bayar gitu ya, apalagi kalau lahirannya sesar. Terus kalau udah jadi balita juga kan butuh susu gitu kan, susunya kan beli, harga susunya juga nggak murah gitu. Sampai di liang kubur juga masih bayar gitu uang kuburannya kan. Sama untuk produk juga kayak gitu, semua prosesnya itu kan membutuhkan cost, nggak ada yang gratis. Padahal di sisi lain mungkin cost yang dimiliki perusahaan itu kan terbatas ya, limited. Artinya nggak bisa dihambur-hamburin sembarangan gitu. Belum lagi ada pressure dari kompetitor. Sehingga gimana perusahaan tuh harus bijak gitu menyikapi siklus hidup suatu produknya. Nah, itu isu utama siklus hidup dari cost itu kayak gitu ya. Nah, sekarang pada slide selanjutnya ini akan dibahas terkait target costing. Supaya apa? Ya tadi itu, biar cost yang dikeluarkan itu bisa efektif dan efisien biayanya. Nggak dihambur-hamburin sembarangan gitu. Karena kan sumber daya yang dimiliki perusahaan terbatas. Teori target costing ini ada dua ya. Yang pertama itu yang dicanangkan di Amerika, ini dikenal sebagai traditional US cost reduction. Yang kedua itu di samping kanan ada Japanese target costing. Nah, kalau saya melihatnya di sini, kalau Amerika itu kan basisnya sebagai base company ya. Maksudnya mereka itu adalah sebagai pelaku pasar gitu, pelaku awal pasar. Penetapan harga jual berdasarkan cost yang dibutuhkan plus markup, sehingga diperoleh harga jual. Sedangkan kalau di Jepang ini kan basisnya sebagai harganya duluan yang ada gitu ya. Kita harus tahu harga di pasar itu berapa. Jadi basisnya itu sebagai kompetitor atau penantang, mencoba mengusik pasar yang udah ada gitu. Nah, mungkin cikal bakal dari perang dagang atau trade war yang terjadi saat ini adalah basisnya teori ini ya, teori target costing ini. Coba mari kita lihat sekarang di exhibit 84 ini, metode tradisionalnya Amerika ini dimulai dari market research to determine customer requirement. Jadi di sini mulai dari riset pasar untuk memenuhi kriteria pelanggan. Kalau Japanese ini target costing berdasarkan riset pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan ada riset harga. Di situ ada price point. Nah, itu yang membedakannya ya.
ada riset harga. Seperti yang saya bilang, basisnya ini harus tahu harganya duluan gitu kalau di Japanese target costing. Bedanya sama Amerika kayak gitu. Kemudian kalau di Amerika itu tahapan selanjutnya itu ada tahapan product specification. Spek produknya itu apa aja, kemudian kalau udah tahu speknya apa aja, terus desainnya mau kayak gimana, harus disesuaikan dengan spek yang ada gitu. Terus proses engineeringnya kayak gimana, harus disesuaikan dengan spek dan desain produk yang udah dirancang tadi. Kemudian pilih atau cari supplier yang kira-kira paling oke kualitas supply-nya gitu ya, paling oke juga harganya. Baru bisa dilakukan estimasi biayanya apa aja, berapa nilainya. Kalau estimasi harganya itu kemahalan, berarti kan balik lagi tuh ke fase desainnya kita evaluasi. Mungkin desainnya terlalu rumit sehingga membutuhkan cost tinggi. Ya udah kalau kayak gitu berarti kan desainnya perlu diulang tuh. Coba diulang, cari yang lebih simpel aja desainnya biar biayanya nggak banyak gitu ya. Kalau udah ketemu estimasi cost yang cocok, udah bisa tuh menentukan estimasi harga jual dengan markup aja costnya. Estimasi cost ditambah markup sama dengan estimasi harga jual, atau dengan kata lain kalau di sini nih ya, estimated cost sama dengan expected selling price ST dikurangi estimated cost CT. Nah, kalau di Jepang sedikit beda nih. Setelah proses determine kebutuhan konsumen dan riset harga pasar, mereka menentukan spesifik produk dan desainnya bersamaan. Terus menentukan harga jualnya duluan. Plus bahkan target penjualannya itu udah ada duluan tuh. Berapa volume yang mau dijual kayak udah ada juga tuh di situ kan. Setelah itu mereka menentukan target profit yang ingin dicapainya berapa sehingga diperoleh target cost-nya berapa. Dengan kata lain, target cost sama dengan target selling price dikurangi target profit gitu kan. Udah jelas ya, berarti kalau Amerika ini kan basisnya tadi ya estimasi gitu ya. Estimated cost, expected selling price, estimated cost gitu. Kalau Jepang itu lebih ke target gitu kan, target selling price, target profit, target cost. Itu bedanya. Di Jepang setelah tahu target cost-nya, selanjutnya baru menentukan value engineering atau rekayasa nilai dan supplier cost reduction. Value engineering dan supplier cost reduction ini harus disesuaikan dengan target cost yang ingin dicapai gitu ya. Nah, selanjutnya ada proses manufaktur atau fabrikasi. Ada perbedaan antara Amerika dan Jepang untuk post manufacturing ini. Kalau Amerika setelah manufaktur itu cost reduction-nya dilakukan secara periodik. Karena apa yang udah diproduksi di awal harus habis dulu tuh, harus dijual semua, baru tahu ada masalah cost-nya di mana tuh. Terus baru dilakuin cost reduction-nya. Jadi evaluasinya itu periodik. Nah, kalau di Jepang itu nggak nunggu harus habis dijual dulu semua produknya, evaluasinya itu bisa setiap saat. Ketika terjadi perubahan harga di pasar gitu ya, bisa langsung take action. Sehingga sifatnya itu continuous cost reduction, terus improve. Problem di cost, langsung di take action gitu ya. Ada problem lagi, di take action lagi. Ya intinya kalau Japanese target costing ini mirip dengan metode just in time yang basisnya pesanan gitu ya, dicari pesanannya dulu baru produksi. Nah kalau target cost ini kan basisnya harga, dicari target costnya dulu baru produksi kemudian gitu kan. Nah selanjutnya, nah ini ada contoh di buku siapa namanya Atkinson. Contohnya ini perusahaan Kitchen Help Inc. Perusahaan ini adalah perusahaan pembuat mesin kopi. Dia itu ngejual dengan harga mesin kopinya itu harganya $50 gitu ya. Kalau di buku itu gimana caranya bisa nurunin cost-nya dari $50 itu. Yang pertama kan kita tadi evaluasi dulu, riset pasar dulu ya. Melakukan riset pasar, setelah riset ternyata didapat nih ada 8 hal penting bagi konsumen yang harus diperhatikan oleh pembuat mesin kopi. Yang pertama itu coffee taste dan smell like espresso. Jadi rasa kopinya itu sama aroma kopinya. Itu yang paling dipertimbangkan oleh konsumen itu. Yang kedua kemudian the coffee maker is easy to take apart and clean. Jadi kemudahan dari penggunaan mesin kopinya itu harus gampang dipakai gitu kan. Terus kebersihannya juga biasanya kan bikin kopi kan suka tumpah-tumpah gitu ya kalau pakai automatic itu. Nah, yang ketiga itu kapasitas yang diharapkan tuh sekali bikin bisa langsung 6 kopi sekaligus gitu kan.
Yang keempat ada desain produknya atau tampilannya ini harus menarik, harus eye catching gitu. Prefer yang terlihat premium juga mungkin ya. Kemudian ada apa namanya? Clock timer ya. Itu ada timernya. Bikinnya kan mau otomatis gitu ya. Jadi harus di waktu gitu. Nah, yang keenam, mesin penggilingnya itu harus bisa cocok sama semua jenis biji kopi gitu kan. Biji kopi kan macam-macam ya. Ada yang biji kopi keras banget. Nah, itu juga harus masih bisa dipecah tuh, harus bisa dipecahin juga, harus digiling. Yang ketujuh itu kopi yang dihasilkan harus pas hangatnya gitu ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau yang ke-8 itu kalau nggak dipakai mesinnya itu bisa mati sendiri gitu, kayak time off automatically. Itu pertimbangannya ada 8 dari riset pasar untuk memenuhi customer requirement. Nah, ini kan mereka kan pengen nurunin cost ya, biar bisa ningkatin penjualan ke berbagai segmen pasar. Gimana caranya? Di sini pakai cost analysis requires menggunakan 5 subaktivitas yang ada gitu kan. Pertama, nentuin speknya, spek komponennya. Di sini bisa dilihat nih komponennya itu ada banyak nih, ada brew basket, coffee warmer, body shape and water well, heating element, electronic display panel. Fungsinya dari masing-masing itu ada. Nah, di situ bisa dilihat tuh. Misalnya nih, aku contoh satu aja, brew basket fungsinya itu untuk greens dan filter kopi gitu ya. Nilainya itu $9. Di sini ada persentasenya, bobotnya berarti $9 dibagi 50 berarti persentasenya 18% gitu ya. Nah, terus perform functional cost breakdown, kita breakdown tuh satu persatu gitu ya. Komponen itu bisa berfungsi dengan baik atau enggak, proporsinya juga kan kita tahu tuh. Itu udah di breakdown. Terus yang ketiga selain itu ada juga tuh lampiran terkait tingkat kepentingan dari customer requirement. Di sini kan ada poin tuh angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu kalau yang satu tuh not important, yang kelima sangat important gitu ya. Di sini yang nomor 5 yang paling sangat penting itu rasa kopinya gitu kan. Kalau yang lumayan penting itu ada coffee maker is easy to clean sama automatically at the same time, timernya gitu ya. Nah, yang nggak paling penting itu works well with different coffee beans. Ya, ini kenapa nggak penting ya, mungkin semua biji kopi kan logikanya harus bisa digiling semua gitu ya. Ngapain juga nyari biji kopi yang keras, susah digilingnya. Nah, untuk semua requirement itu di ranking gitu ya, mana yang paling tinggi. Di sini kan paling tinggi itu ada coffee taste gitu ya, di ranking pakai relative ranking berdasarkan bobotnya. Nah, yang keempat ini menghubungkan fitur terhadap fungsinya. Di sini bisa dilihat nih korelasi dari desain parameter dengan customer requirement-nya. Yang korelasinya tuh ada di bawahnya tuh, ada yang segitiga hitam itu artinya strong correlation, korelasinya kuat. Yang lingkaran hitam moderate, korelasinya berarti so-so B aja gitu ya. Kalau yang lingkaran putih itu korelasinya lemah gitu. Nah, kalau udah rata-rata sih di sini segitiga hitam semua ya. Artinya banyak penting gitu ya. Penting semua, terus kita bandingin tuh antara Kitchen Help dengan kompetitornya. Kalau Kitchen Help kan yang kotak putih ya, kalau misalkan kompetitornya kotak hitam. Nah, kompetitor ini unggulnya di kebersihan, penampilan, timer, sama auto shut off gitu ya. Sedangkan kalau produknya Kitchen Help ini unggul di sisanya, kayak menang di rasa dan aroma, menang kapasitas, terus menang mesin penggilingannya sama kehangatannya. Nah, sementara di ujung itu ada customer future ranking dari lampiran sebelumnya. Di situ kan yang paling penting bagi konsumen kan rasa sama aroma ya. Berarti Kitchen Help itu udah menang tuh sebenarnya kan. Karena kalau yang dari sisi yang paling penting kan itu tesnya. Kemudian yang kelima, develop relative functional rankings, mengembangkan relative functional ranking. Rasa dan aroma itu dipengaruhinya sama apa aja sih? Di situ bisa kelihatan tuh sama brew basket sama display panel, ya kan bobotnya itu setengah-setengah. Brew basketnya menyumbang setengah, displaynya menyumbang setengah. Poinnya 10-10 ditotalin 20% gitu ya. Ke bawahnya juga sama gitu ditotalin.
sampai dapat converted component rankingnya 100% gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita melakukan setelah bahas 5 step itu kan di breakdown satu persatu tuh udah mulai ketahuan tuh komponen mana aja yang penting dan paling diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya kita melakukan value engineering, proses perakitan yang memenuhi kriteria di atas tersebut. Komponennya apa aja? Sama di situ ada blue basket, graphic, coffee warmer, body set, heating element, electronic display panel gitu kan. Cost-nya berapa aja di situ ada, kemudian tingkat kepentingannya seberapa penting, biar didapat value index. Value index-nya ini kan relative importance dibagi komponen cost gitu ya. Nah, kalau nilainya itu kalau misalkan kurang dari 1, berarti kan artinya bisa bantu reduce cost. Misalnya kayak di sini contoh yang blue basket, value index-nya itu 0,83. Nah, berarti itu bisa reduce cost tuh. Nah, ini juga ada tuh sama di bawah itu yang paling bawah ada display panel nilainya kurang dari 1, 0,76. Nah, kalau yang lebih dari 1 artinya gimana? Berarti itu lebih dominan faktor kepentingannya gitu ya. Nah, lampiran bawahnya setelah tahu value index, kita ubah tuh ke dalam grafik untuk tahu titik optimal dari value index-nya. Yang mencapai titik optimal itu kan display panel ya di situ ya, karena cost-nya kan rendah dan juga tingkat kepentingannya itu sangat penting. Kok bisa display panel bisa mencapai titik optimal? Kita breakdown lagi tuh. Apa aja sih kok subkomponen dari display panel display itu? Apa aja di situ ada power supply, flexible circuit, printed wire board, clock timer, central processor chip, heater connector. Ya, intinya kalau dari value engineering atau rekayasa nilai ini kan mengeliminasi biaya-biaya ya tanpa mengurangi kualitas produk akhir yang dihasilkan. Nah, engineering itu harus bisa putar otak untuk mengkategorikan mana aja subkomponen dari panel display yang bisa di-reduce, dieliminasi, di-combine, diganti atau di-range tanpa harus mengurangi kualitas akhir produk. Nah, dengan breakdown semua komponen itu juga kita jadi bisa tahu tuh mana komponen yang penting sehingga diharapkan bisa mencegah biaya-biaya yang mungkin bisa timbul secara tidak terduga. Karena balik lagi ke awal kan sumber daya yang dimiliki perusahaan itu terbatas, limited. Nah, kalau misalkan proses rekayasa nilai ini udah selesai, tinggal diimplementasiin aja. Perusahaan harus mampu mencari supplier yang memiliki komponen paling oke gitu kan, harganya juga harus yang sesuai dengan budget perusahaan. Terus mungkin eliminasi komponen-komponen dan aktivitas yang kurang relevan atau kurang penting. Slide terakhir terkait concern about target costing. Nah, target costing ini kan banyak membantu ya dan banyak manfaatnya juga. Tapi implementasinya ini ternyata cukup sulit gitu kan, memiliki beberapa tantangan. Sehingga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Ini kan ada 4 hal. Yang pertama itu lack of understanding of target costing concept. Target costing itu kan kompleks ya, harus di breakdown dulu komponennya gitu kan, komponennya apa aja, sehingga kalau idenya nggak jelas, masih ngambang gitu idenya, pasti bakalan ditolak tuh sama manajemen atas. Yang kedua itu poor implementation of the teamwork concept. Kerjasama ini penting banget, bukan cuma di internal, misalnya dari antar departemen gitu ya, tapi juga kan melibatkan pihak-pihak eksternal seperti supplier gitu kan harus diperhatikan. Karena kan kalau pihak eksternal kan uncontrollable variable ya, artinya kita nggak bisa kontrol langsung. Yang ketiga ada employee burnout. Nah, ini kalau di Jepang kan kerjanya itu benar-benar di bawah tekanan gitu ya, orangnya pada rajin-rajin, ditarget, kadang kerjanya itu melebihi kapasitas yang seharusnya gitu kan. Tapi kan manusia ada batasnya ya, kalau di luar batas, kalau misalkan udah lelah gitu kerjanya kan ada titik jenuhnya juga manusia, kadang kerjanya jadi malah nggak produktif gitu kan. Yang keempat, overly long development time. Proses pengembangan itu kan lama ya, buat breakdown satu persatu itu kan harus detail juga, harus teliti, butuh waktu gitu kan, nggak bisa langsung. Jadi kadang target costing ini bisa jadi nggak efektif gitu karena loading lama gitu kan. Keduluan dulu tuh sama kompetitornya, momentumnya udah hilang duluan. Pas udah selesai target costing, barangnya udah nggak penting lagi gitu kan.
Nah, gitu sih kira-kira. Nah, ini ada referensinya adalah bukunya Anthony Atkinson, Robert Kaplan, dan kawan-kawan dari terbitan Pearson edisi 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.